percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan darah kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Shalom sahabat Katoliko keren. Saat ini kita berada di katekese bagian kedua, menangkis 10 pertanyaan iman paling sering dari orang non-Katolik. 1 Petrus bab 3 ayat 15, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Nah, langsung saja kita akan menjawab seputar pertanyaan bagian kedua dari orang-orang non-Katolik terhadap orang Katolik. 6. Mengapa umat Katolik menyembah Paus bukan Yesus? Umat Katolik tidak menyembah Paus. Paus merupakan istilah Indonesia yang dalam bahasa Inggris disebut Pope. Paus adalah sebuah jabatan tertinggi dalam gereja Katolik. Dari arti kata paus saja sudah menjawab bahwa paus adalah pemimpin atau gembala yang dipercayakan oleh Kristus sendiri untuk menggembalakan dan menuntun para dombanya di dunia, yaitu umat Katolik kepada sang gembala sejati itu sendiri, yaitu Kristus. Bahkan gereja Katolik merupakan satu-satunya agama yang memiliki kepemimpinan untuk satu dunia, sehingga menjadi organisasi terbesar di dunia yang berbasis keagamaan yang dipimpin oleh seorang paus yang memimpin 1,3 miliar anggota gereja Katolik di dunia tahun 2018. Pemimpin pertama dalam gereja Katolik yaitu Rasul Petrus. Ini merupakan sejarah gereja yang tak terbantahkan, bahkan terdapat dalam Alkitab. Matius bab 16 ayat 18, Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Gereja Katolik merupakan satu-satunya gereja yang didirikan oleh Kristus sendiri, bukan oleh manusia, sejak tahun 33. Terbukti gereja Katolik memiliki garis suksesi apostolik kepemimpinan yang tak terputus, mulai dari Santo Petrus Paus ke-1 hingga Paus Fransiskus asal Argentina, Paus ke-266 saat ini. Adapun makam dari Rasul Petrus yang merupakan murid Yesus berada di bawah gereja Katolik Basilika Santo Petrus Vatikan, yang merupakan pusat umat Katolik di dunia dan berstatus sebagai negara, yaitu negara Vatikan yang berada di dalam kota Roma, ibu kota negara Italia. Mengapa umat Katolik menggunakan rosario, jimat sesat yang doanya bertele-tele karena diulang? Rosario bukanlah jimat. Rosario adalah senjata terkuat orang Katolik melawan iblis. Bahkan banyak diangkat dalam film internasional karena gereja Katolik memainkan peran penting dalam pengusiran setan di dunia. Film-film ini diangkat dalam film internasional berdasarkan kisah nyata seperti Conjuring 2, di mana Ed dan Lorraine menggunakan rosario untuk mengusir Falak, iblis yang menyamar menjadi biarawati Katolik, sebagai penghinaan terhadap gereja Katolik. Dan akhirnya iblis tersebut kalah. Serta ada juga film The Exorcist yang diangkat dari kisah nyata di mana seorang pastor melakukan eksorsis atau pengusiran setan sambil memegang rosario. Doa Salam Maria juga pada rosario meski diulang bukanlah sesat. Doa yang sesat bukanlah doa pengulangan, namun yang sesat adalah kata-kata pengulangan yang tidak berguna. Penjelasannya, butir-butir kalung rosario yang digunakan sebagai alat bantu doa merupakan tradisi sejak zaman gereja perdana atau bahkan sebelumnya. Pada abad pertengahan, butir-butir ini dipakai untuk menghitung doa Bapa Kami dan Salam Maria di biara-biara. Struktur doa rosario ini kemudian berkembang antara abad 12 dan 15. Pada waktu itu, 50 doa Salam Maria dihubungkan dengan ayat-ayat Mazmur untuk memperingati kehidupan Tuhan Yesus dan Bunda Maria. Pada saat inilah doa ini dikenal sebagai Rosarium Rose Garden atau Taman Bunga Mawar. Pada abad ke-16 terbentuklah doa rosario yang terbagi menjadi 5 bagian dengan 10 butir dalam 4 peristiwa, yaitu peristiwa gembira, sedih, mulia, hingga terang. Adapun
Tidak semua doa yang diulang adalah salah, karena di dalam kitab suci, kita dapat menemukan bahwa ada begitu banyak pengulangan doa seperti bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ada sekitar 31 ayat, 5 ayat di Mazmur 118 dan 26 ayat di Mazmur 136. Ada juga, dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah, dan seterusnya. Wahyu bab 4 ayat 8. Ada juga 3 kali Yesus mengucapkan doa yang sama. Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin, lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Matius bab 26 ayat 39, ayat 42 dan ayat 44. Dan yang terakhir, 2 orang buta berseru-seru perkataan yang sama. Kasihanilah kami, hai anak Daud. Matius bab 20 ayat 30 sampai 31. Dengan demikian, kita dapat melihat bahwa tidak semua doa berulang itu salah, karena pengulangan doa pada contoh di atas bukanlah pengulangan kata-kata semata, namun doa yang didaraskan kepada Tuhan dengan dasar iman, pengharapan dan kasih, begitupun dengan doa rosario. Ketika kita mendaraskan rosario, maka surga mendengarnya. Matius bab 6 ayat 7, doa yang sesat bukanlah doa pengulangan, namun pengulangan yang tidak berguna. Justru umat Kristiani harus berterima kasih kepada Gereja Katolik, karena dengan doa-doa orang Katolik yang bersatu kala itu, maka kekristenan tidaklah lenyap dari pasukan Muslim Turki Ottoman, di mana tahun 1571, pasukan Muslim Turki Ottoman menyerang Eropa hingga Spanyol dan Konstantinopel yang kini menjadi Turki sampai direbut. Saat itu kekristenan belum menyebar luas sampai ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Agama Kristiani bahkan terancam punah di Eropa akibat diserang oleh pasukan Muslim Turki Ottoman. Jumlah pasukan Turki telah melampaui pasukan Katolik di Spanyol, Genoa, dan Venesia. Menghadapi ancaman ini, Paus Pius kelima, pemimpin Gereja Katolik kala itu, memerintahkan umat Katolik di seluruh Eropa untuk berdoa rosario, memohon dukungan doa Bunda Maria, agar pasukan Laskar Kristus memperoleh kemenangan. Perintah ini dilakukan oleh Don John dari Austria, komandan armada, demikian juga oleh umat Katolik di seluruh Eropa untuk memohon bantuan Bunda Maria di dalam keadaan yang mendesak ini. Pada tanggal 7 Oktober 1571, Paus Pius kelima bersama-sama dengan banyak umat beriman berdoa rosario di Basilika Santa Maria Maggiore. Sejak subuh sampai petang, doa rosario tidak berhenti didaraskan di Roma untuk mendoakan pertempuran di Lepanto. Walaupun nampaknya mustahil, namun pada akhirnya mujizat terjadi. Pasukan Katolik yang lebih sedikit dibandingkan pasukan Muslim Turki Ottoman menang pada tanggal 7 Oktober tersebut, hingga Paus menetapkan bulan Oktober sebagai bulan Rosario dan tahun 1854, bulan Mei ditetapkan oleh Paus Pius ke-9 sebagai bulan Maria, dan tanda syukur atas dibebaskannya pemimpin Gereja Katolik sebelumnya, yaitu Paus Pius ke-7. Kemenangan umat Kristiani di Lepanto ini membuat Spanyol akhirnya kembali direbut dari pasukan Turki Ottoman, meski Konstantinopel gagal direbut kembali dan telah menjadi Turki. Mengapa orang Katolik masih perlu mendoakan arwah? Bukannya yang percaya kepada Yesus langsung surga? Karena mereka membutuhkan doa-doa kita untuk segera mencapai surga. Penjelasannya, salah satu kitab yang menceritakan tentang praktek mendoakan orang mati adalah kitab 2 Makabe. Nah, kitab inilah yang dibuang oleh Martin Luther sehingga dalam gereja Protestan yang didoakan saat orang meninggal yaitu keluarga yang ditinggalkan saja. Tapi dalam gereja Katolik yang didoakan tak hanya keluarga namun juga orang yang telah meninggal. Diceritakan bahwa Yudas Makabe mengumpulkan persembahan dan mendoakan prajuritnya yang meninggal di medan pertempuran. Karena itu, Yudas Makabe mengadakan kurban penyelihan untuk orang-orang mati supaya mereka bebas dari dosa-dosanya. Dapat kita lihat dalam 2 Makabe bab 12 ayat 43 sampai 46. Doa yang diucapkan oleh Yudas Makabe dan pasukannya ini dilandasi harapan akan adanya kebangkitan. Sampai kapan umat Katolik mendoakan orang-orang yang mereka cintai yang telah meninggal? Tentu tidak perlu tahu. Semua adalah misteri Allah. Ketika kita mendoakan mereka yang telah meninggal, maka mereka yang disucikan dari dosa di api penyucian akan lebih cepat terbebas. Dan ketika kita mendoakan mereka dan ternyata mereka sudah di surga, maka mereka akan mendoakan balik kita.
baik di dunia maupun ketika kita berada di api penyucian kelak. Nah, bisa dibilang surga dalam gereja Katolik itu ada dua, yaitu surga nyicil dan surga langsung. Surga nyicil yaitu umat yang masih perlu disucikan karena dosa-dosa yang mereka perbuat selama hidup, yaitu di api penyucian. Sedangkan surga langsung adalah mereka yang hidup kerohaniannya begitu heroik dan taat seperti Santo Santa. Bagi gereja non-Katolik, mereka yang percaya kepada Kristus pasti masuk surga, seperti ajaran sola fide dalam gereja Protestan yang artinya hanya karena iman. Namun bagi gereja Katolik, beriman saja tidak cukup, dibutuhkan perjuangan dan semangat saling mendoakan, karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Yakobus bab 2 ayat 14. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Mengapa gereja Katolik mendukung aborsi dan pernikahan sesama jenis? Gereja Katolik tidak mendukung aborsi dan tidak mendukung pemberkatan pernikahan sesama jenis. Penjelasannya, di sini kita bisa lihat bahwa gereja Katolik sangat tegas menolak aborsi. Namun, untuk pernikahan sesama jenis, gereja Katolik hanya mendukung secara pernikahan sipil saja, bukan pemberkatan pernikahan sesama jenis di gereja. Mendukung secara sipil ini artinya gereja Katolik bersifat terbuka dan tidak diskriminatif dan mendukung pemerintah untuk melindungi hak-hak kaum LGBT secara sipil dari diskriminasi masyarakat, karena mereka juga sama seperti kita manusia. Itulah yang dilakukan oleh Paus Fransiskus yang lalu, pemimpin gereja Katolik saat ini. Sedangkan untuk secara pemberkatan di gereja, gereja Katolik menegaskan tidak akan pernah, karena perkawinan yang sah dalam gereja Katolik antara pria dan wanita. Namun dalam gereja Katolik, umat Katolik yang merupakan kaum LGBT tetap dirangkul dan dilayani karena semuanya merupakan anak-anak Allah. Gereja Katolik mengajarkan benci sifatnya, bukan orangnya. Sekali lagi, benci sifatnya, bukan benci orangnya. Mengapa gereja Katolik mendukung secara sipil? Yohanes bab 8 ayat 7, di mana Yesus pernah mengatakan kepada mereka yang akan melempari batu kepada seorang perempuan berzina, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Jadi, gereja Katolik merangkul mereka yang adalah kaum LGBT, menuntun mereka di jalan yang benar tanpa mendiskriminasi. Karena dosa LGBT apa bedanya dengan dosa persinahan dan perselingkuhan antara suami dan istri? Mengapa liturgi gereja Katolik sangat membosankan? Karena gereja Katolik melestarikan liturgi sejak zaman para rasul, di mana liturgi ini mengikuti suasana surga dan bahkan langsung dari Yesus. Penjelasannya, ketika banyak yang mengatakan bahwa liturgi dalam misa Katolik membosankan, Mother Teresa pernah berkata, "Itu karena cinta mereka terlalu singkat." Mencari Tuhan bukan dalam keheningan namun untuk hiburan semata. Liturgi gereja Katolik dilestarikan turun-temurun sejak dari para rasul. Salah satunya yaitu saat doa syukur agung yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Dan gereja Katolik adalah satu-satunya gereja yang menggunakan rumusan doa langsung dari Yesus ini. Lukas bab 22 ayat 19. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Dari sini kita lihat Yesus berpesan agar kita mengenangnya dalam sakramen Ekaristi dan melakukannya. Dan dalam Lukas bab 22 ayat 20, demikian juga dibuatnya dengan cawan. Sesudah makan ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Itulah roti dan anggur. Dan ditegaskan dalam Yohanes bab 6 ayat 55. "Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman." Katekismus Gereja Katolik nomor 1384 dan 1406 juga mengutip kata-kata Yesus dalam Yohanes bab 6 ayat 53 sampai 54 dan ayat 56 berupa desakan supaya daging dan darahnya menjadi makanan dan minuman agar seseorang memperoleh hidup abadi dan bersatu dengannya, yaitu tubuh dan darah Kristus yang kita santap saat misa atau perayaan Ekaristi. Ketika kita mengatakan bahwa misa dalam gereja Katolik begitu membosankan, itu artinya kita mengatakan bahwa pesta yang diadakan oleh Tuhan Yesus sungguh membosankan.
Bisa dibayangkan ya? Jika seorang teman mengundang Anda datang ke pesta dan Anda berkata bahwa pestanya begitu membosankan, tentu teman Anda akan kecewa. Apalagi dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Maka, cobalah untuk berbaur dan meresapi setiap kata-kata dan juga ikut berpartisipasi secara aktif dalam perayaan Ekaristi dengan ikut bernyanyi agar merasakan bahwa Yesus sungguh hadir dalam perayaan Ekaristi. Berbahagialah kita yang tidak perlu melihat namun langsung percaya. Apakah sahabat Katolik Ukraina masih menjadi seperti Thomas yang tidak percaya bahwa roti dan anggur yang telah dikonsekrasikan dalam gereja Katolik sungguh-sungguh telah berubah menjadi tubuh dan darah Kristus? Berikut ini kami berikan beberapa mujizat dari sekian banyak mujizat Ekaristi yang terjadi. Ada di tahun 2001 terjadi sebuah mujizat di gereja Katolik Paroki Chiratakonam, India, di mana mujizat Ekaristi muncul gambar wajah Yesus di roti yang telah dikonsekrasikan saat misa. Ada juga di tahun 2013 di Gereja Katolik Paroki Legnice, negara Polandia, di mana terjadi sebuah mujizat Ekaristi yang terkenal, yaitu roti yang telah dikonsekrasikan saat misa Natal mengeluarkan darah, di mana setelah penyelidikan dari Departemen Kedokteran Forensik, ditemukan jaringan organ yang berasal dari manusia. Nah, perlu diketahui juga bahwa gereja Katolik merupakan gereja yang tidak sembarangan, tidak langsung mengambil keputusan bahwa itu adalah mujizat. Perlu penelitian dari pihak-pihak yang ahli. Sejelek apapun gedung gerejanya, sefales apapun kurnya, sebosan apapun khotbah pastornya, jika kita datang ke gereja karena mencari Tuhan, bukan mencari hiburan, maka kita akan menemukan Tuhan yang bertahta dalam sakramen yang kudus, dan kita akan merasakan surga yang nyata saat misa dalam gereja Katolik. Ya, sahabat Katolik Ukraina, itulah dia part 2 atau bagian kedua menangkis 10 pertanyaan iman paling sering dari orang-orang non-Katolik. Bangga ya menjadi orang Katolik, tetaplah setia dengan iman Katolik yang kudus, apapun yang terjadi. Sekian dan terima kasih, jangan lupa share video ini agar semakin banyak orang yang tahu dan bangga dengan iman kekatolikannya. Sekian dan terima kasih, Shalom, Tuhan memberkati, Dominus Nobiscum, Pace e Bene.